Astaghfirullah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billahi wa ba'du. Alhamdulillah, di malam ini kita kembali duduk untuk bertalabul ilmi, dan kita masih melanjutkan kajian kita membahas fikih dari Asmaul Husna, dan kita masuk pada nama Allah Subhanahu wa ta'ala Al-Basir, Allah Maha Melihat. Baik, ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, di sini pengarang hafizahullah ta'ala menyebutkan beberapa dalil daripada Al-Quranul Karim tentang nama Allah Subhanahu wa ta'ala Al-Basir, Allah yang Maha Melihat. Di dalam Al-Quran, penyebutan Al-Basir, Allah Maha Melihat, itu terulang sebanyak 42 kali. Dan terkadang terulang dengan diiringi nama Allah yang lainnya. Dan yang paling banyak biasanya disebut satu nafas dengan nama Allah As-Sami. Dan itu juga banyak dalam Al-Quranul Karim. Seperti Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, innahu huwas sami'ul basir. Taib, ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, kalimat Al-Basir, Allah Maha Melihat, ini memiliki banyak makna. Saya akan sebutkan pendapat para ulama tentang perkataan dari kalimat Al-Basir. Di antaranya Imam Al-Khattabi rahimahullahu ta'ala mengatakan, arti Al-Basir adalah al-alimu bi khafiyatil umuri. Jadi Allah Maha Melihat artinya Allah mengetahui dari perkara-perkara yang tersembunyi dan terselubung. Jadi bagi kita mungkin perkara itu tidak bisa dilihat, tapi bagi Allah Subhanahu wa ta'ala perkara itu mudah dilihat. Kemudian juga berkata Imam Al-Alusi rahimahullahu ta'ala, maksud Al-Basir adalah khabirun bihim wa bi ahwalihim wa bi af'alihim. Maksudnya Allah Subhanahu wa ta'ala mengetahui mereka, keadaan-keadaan mereka, dan apa yang dilakukan oleh mereka, maksudnya manusia. Kemudian juga Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu ta'ala mengatakan, kalimat Al-Basir adalah alimun biman yastahiqul hidayah mimman yastahiqudz dhalalah. Allah Maha mengetahui siapa yang berhak mendapatkan hidayah
dan siapa yang mendapat kesesatan. Kemudian juga Al-Imam As-Sa'di rahimahullahu ta'ala mengatakan kalimat al-basir adalah yubsiru kulla syai'in wa in raqqa wa saghura fayubsiru dhabiban namlati sauda fil lailati dhalmah ala sahrati sammah wa yubsiru ma tahtal ardina sab'a kama yubsiruna ma fawqas samawati sab'i. Kata Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullahu ta'ala, dia mengatakan maksudnya al-basir adalah Allah mengetahui segala sesuatu sekalipun sesuatu itu sangat kecil dan halus. Bahkan Allah juga melihat langkah-langkah semut hitam di kegelapan malam di batu yang sangat licin lagi hitam. Bahkan Allah maha melihat kepada apa yang di dalam 7 lapis bumi, sebagaimana Allah juga maha melihat terhadap apa yang di atas 7 lapis langit. Dan banyak juga perkataan para ulama tentang kalimat al-basir. Dari sini kita simpulkan bahwa al-basir itu maknanya ada 4. Jadi kalau lihat perkataan para ulama tadi, kalau kita simpulkan makna al-basir itu ada 4. Yang pertama, maksudnya Allah Subhanahu wa ta'ala maha melihat atas segala sesuatu, baik yang kecil ataupun yang besar, baik yang manusia tampak ataupun yang manusia tidak tampak. Allah maha melihat. Ini yang pertama. Yang kedua, Allah Subhanahu wa ta'ala maha mengetahui terhadap hamba-hambanya tentang kondisi-kondisi mereka, perbuatan-perbuatan mereka, termasuk dari manusia siapa yang berhak mendapatkan hidayah dan siapa yang ditakdirkan mendapatkan kesesatan. Ini yang kedua. Kemudian yang ketiga, bahwa makna al-basir adalah di mana Allah Subhanahu wa ta'ala pemilik seluruh pendengaran dan penglihatan hamba-hambanya. Dan yang terakhir, bahwa makna al-basir adalah Allah Subhanahu wa ta'ala melihat orang-orang yang beriman dengan kemurahannya, dengan rahmat dan karunia-Nya, dengan nikmat dan surganya, sehingga Allah menambah kemuliaan bagi orang-orang yang beriman, dan Allah tidak akan pernah melihat orang-orang kafir sehingga mereka dihinakan Allah Subhanahu wa ta'ala di dunia dan di akhirat. Itulah 4 makna yang disebut oleh para ulama tentang makna al-basir. Taib. Untuk memahami makna al-basir, bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala maha melihat, kemarin kita sudah singgung bahwa beriman kepada nama Allah Subhanahu wa ta'ala bukan hanya meyakini tentang wujudnya Allah saja. Artinya kita meyakini Allah maha melihat, semua orang pun meyakini Allah maha melihat. Karena tidak ada orang yang mengatakan Allah itu buta. Yang terpenting dari pemahaman al-basir adalah ketika kita yakin bahwa Allah itu maha melihat, maka yakinlah bahwa setiap perbuatan kita dilihat Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah yang melahirkan kebaikan pada diri kita. Dahulu Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu an, satu hari berjalan di tengah malam, dan ini sering saya ceritakan. Kemudian tiba-tiba dari sekian tenda yang sudah digelapkan itu, ada tenda yang menyala. Padahal kita tahu bahwa lampu bagi tenda-tenda itu disediakan pemerintah.
Artinya dinyalakan jam sekian dan dimatikan jam sekian. Tapi ada satu tenda itu yang menyala. Jadi Umar bin Khattab radhiyallahu anhu kemudian mendekati tenda itu. Rupanya dalam tenda itu ada percakapan seorang wanita, seorang ibu dengan putrinya. Lah sang ibu mengatakan kepada putrinya ini bahwa besok kalau kita hendak menjual air laban, air susu, kita campur aja dengan air supaya makin banyak, secara otomatis juga banyak untungnya. Maka putrinya mengatakan, jangan, amma alimti ya ummi anna Umara naha an majzil labani bilma. Wahai ibuku, kau kan sudah tahu bahwa Umar Amirul Mukminin melarang tidak boleh mencampur air dengan susu. Maka ibunya mengatakan, wa aina Umar hatta yarana. Engkau bicara tentang Umar, di mana Umar? Umar tidak pernah melihat kita. Padahal Umar ada di samping tendanya itu. Maka putrinya mengatakan kepada ibunya, in kana Umara la yarana fa rabbu Umara yarana. Ya, memang Umar tidak melihat kita wahai bunda, tetapi Rabb Umar itu melihat kita. Ketika Umar radhiyallahu anhu mendengar ucapan wanita tadi, maka Umar tergerak hatinya, kok masih ada wanita yang salehah, wanita yang jujur, wanita yang masih muraqabatullah, merasa diawasi Allah Subhanahu wa taala. Maka Umar pun pulang kemudian menawarkan salah satu putranya, ada namanya Qasim ibn Umar, agar Qasim menikah dengan wanita itu. Dan akhirnya terjadi pernikahan. Dari pernikahan Qasim bin Umar dengan wanita itu lahirlah seorang anak wanita namanya Laila. Dari Laila ini lahir seorang raja yang sangat adil, yang dikenal sebagai Umar bin Abdul Aziz. Yang ingin saya katakan, bagaimana wanita mulia ini memahamkan kepada ibunya bahwa Allah itu basir, Allah itu maha melihat. Makanya dia mengatakan, in kana Umara la yarana fa rabbu Umara yarana. Walaupun Umar tidak melihat kita, tapi Rabbnya Umar melihat kita. Berarti di sini ada pemahaman apa? Wanita ini mengajarkan kepada kita tentang nama dari nama-nama Allah, Al-Basir, bahwa Allah itu maha melihat, jangan macam-macam. Makanya ketika seorang pemuda yang tidak bisa meninggalkan maksiat datang kepada Ibrahim ibn Adham rahimahullahu ta'ala, kemudian dia minta izin untuk bermaksiat, maka Ibrahim ibn Adham mengatakan, silahkan engkau maksiat, tapi engkau harus melakukan 5 syarat katanya. Kalau engkau bisa melakukan 5 syarat, silahkan maksiat. Lah salah satu syarat yang dikemukakan Ibrahim ibn Adham kepada anak muda yang tidak bisa meninggalkan maksiat ini, silahkan engkau bermaksiat, tapi di tempat yang Allah tidak bisa melihatmu. Silahkan maksiat, tapi cari tempat-tempat yang Allah tidak bisa memandang, tidak bisa melihatmu. Maka anak muda ini mengatakan, ya mustahil lah, tidak ada tempat satupun kecuali Allah memandang kita. Artinya di sini Ibrahim ibn Adham juga mengajarkan bahwa Allah itu basir, Allah itu maha melihat. Satu hari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, putra Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, diceritakan dari Nafi maulanya. Jadi satu hari kata Nafi, aku ini keluar bersama Ibnu Umar radhiyallahu anhuma menuju perbatasan kota Madinah. Kemudian di tengah jalan berpapasan dengan penggembala kambing. Akhirnya kemudian kami pun, kata Nafi dan Ibnu Umar ini, beristirahat di tengah-tengah seorang penggembala kambing itu.
ketika kami keluarkan bekal kami, kemudian kami tawarkan penggembala itu untuk makan, dia mengatakan, tidak, aku sedang berpuasa. Takjub Ibnu Umar, macam mana seorang penggembala kambing di tengah padang pasir yang sangat panas kering kelontang mampu berpuasa. Jadi Ibnu Umar radhiyallahu anhu ingin mengetes sang penggembala itu dan mengatakan, wahai fulan, bagaimana kalau seandainya salah satu kambingmu aku beli, nanti kita sembeli, kita makan sama-sama untuk buka puasa dirimu. Maka sang penggembala kambing mengatakan, oh tidak, aku ini hanya penggembala, kambing ini bukan milikku tapi milik tuanku. Maka Ibnu Umar radhiyallahu anhu mengatakan, katakan saja kepada tuanmu nanti, akalah dzi'bu, bahwa kambingnya dimakan serigala. Maka kemudian tiba-tiba sang penggembala kambing ini sambil marah kepada Ibnu Umar dan menunjukkan telunjuknya ke langit, engkau bisa berkata seperti itu? Kemudian dia mengatakan, ya fulan, aina Allah, wahai fulan, di mana Allah? Kata sang penggembala kambing itu kepada Ibnu Umar, engkau bisa mengatakan seperti itu, tapi di mana Allah? Seolah-olah dia mengatakan apa? Enggak bisa, Allah melihat kita. Di sana ada Allah yang melihat kita. Kita bisa mungkin membodohi Tuhan kita, bisa menipu Tuhan kita, tapi Allah Subhanahu wa taala tidak bisa ditipu. Aina Allah, di mana Allah? Maka kemudian Ibnu Umar radhiyallahu anhu takjub dengan budak itu, kemudian ditanya, siapa tuanmu? Dia mengatakan, fulan ibn fulan. Maka Ibnu Umar datang kepada tuannya, langsung ngasih uang 1 gepok, aku merdekakan budakmu itu. Lihat, budak itu mengajarkan kepada Ibnu Umar dan kita semuanya bahwa Allah Subhanahu wa taala itu Al-Basir, Maha melihat. Ya. Bahkan dikisahkan oleh para ulama salaf dahulu, ada seorang anak muda yang kemudian hendak berzina dengan seorang wanita, karena wanita ini telah meminjam uang kepada sang laki-laki tadi dan tidak bisa membayarnya, sehingga laki-laki tadi mengatakan, tidak ada masalah kau tidak bayar, tetapi sebagai bayarannya kau berzina denganku. Akhirnya kemudian dengan terpaksalah wanita itu melayani laki-laki tadi karena terlilit hutang dan siap dibebaskan. Ketika hendak berzina dan kedua manusia ini sudah membuka aurat mereka dan hampir berzina, maka sang wanita mengatakan, wahai fulan, sudah kau tutup semua jendela dan pintunya? Maka sang laki-laki ini mengatakan, sudah. Kata sang wanita, ada satu pintu yang tidak kau bisa buka, kau tidak bisa tutup. Ada satu pintu yang tidak bisa kau tutup, katanya. Laki-laki anak muda ini belum paham dengan ucapan itu. Dia mengatakan, apa maksudnya semua jendela, semua pintu sudah kau tutup? Tapi wanita itu tetap mengatakan, ada satu pintu yang tidak bisa kau tutup. Kemudian laki-laki ini mengatakan, pintu yang mana? Maka wanita ini mengatakan, babullahi azza wa jalla, pintunya Allah Subhanahu wa taala. Engkau tidak bisa menutup pintunya Allah, Dia pasti melihat kita. Maka akhirnya kemudian laki-laki ini langsung terpukul dengan ucapan itu, sadar, kemudian mengatakan kepada wanita itu, kalau begitu pergilah kamu dan hutangmu kubebaskan. Lah, ini kisah-kisah ini mengajarkan kepada kita bahwa Allah itu Al-Basir, Maha melihat. Allah itu mengetahui apapun yang ada di dasar lautan, di dalam perut gunung, bahkan di dalam perut bumi, bahkan di dalam antara langit dan bumi dan segala isinya. Allah tahu, yang manusia tidak tahu Allah tahu. Termasuk juga apa yang ada pada hati kita Allah tahu, apa yang kita amalkan Allah tahu, sedekah yang kita sembunyikan Allah tahu,
Solat malam yang kita sembunyikan di kegelapan malam, tidak ada orang yang tahu, Allah tahu. Semua amal yang kita sembunyikan Allah tahu. Dari sini membuahkan hasil banyak nantinya kalau kita betul-betul meyakini Allah itu Al-Basir. Banyak athar imaniyah, pengaruh-pengaruh keimanan pada kehidupan kita, ikhwan. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Lalu apa saja pengaruh keimanan itu ketika kita meyakini Allah Maha melihat itu? Pertama, itsbatu sifatil basari lahu azza wa jalla. Kita harus menetapkan bahwa Allah itu punya sifat maha melihat. Dan kalau itu sudah yakin, berarti yakini juga bahwa kita harus merasa dilihat Allah. Yang kedua, kita yakin bahwa Allah Subhanahu wa taala maha melihat dengan kondisi hamba-hambanya. Dan Allah Subhanahu wa taala maha mengetahui dan maha melihat kepada kita siapa di antara kita yang berhak mendapatkan hidayah dan siapa yang berhak di antara kita disesatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah tahu. Kenapa Allah tidak memberikan hidayah kepada si fulan? Kenapa Allah membuat yang si fulan pula dapat hidayah? Kenapa yang ini nasihati cepat menerima, yang itu pula degil pula? Kenapa orang ini kemudian mudah sekali untuk melakukan ibadah, kenapa si fulan pula malas? Allah semua tahu itu. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, termasuk apabila kita ini sangat yakin dan percaya bahwa Allah Al-Basir maha melihat, lahirlah apa yang disebut dengan sifat malu. Ingat, sifat ini sifat mulia. Karena Rasul yang mengatakan al-haya'u la ya'ti illa bi khairin. Sifat ini tidak mendatangkan kecuali kebaikan. Sifat malu ini tidak mendatangkan kecuali kebaikan. Ya. Ketika kita yakin Allah Maha melihat, kan sifat malunya ada tuh. Ketika kita hendak maksiat tak jadi karena malu, bukan malu kepada manusia, malu kepada Allah. Ketika seseorang hendak mencuri, hendak korupsi, hendak berzina, hendak macam-macam sebutkan maksiatnya, atau hendak maksiat yang tidak ada yang tahu kecuali dia dengan Allah saja, tidak jadi dia lakukan. Masalahnya ketika lemahnya kita ini meyakini Allah Al-Basir maha melihat, sehingga pandangan manusia kepada kita terkadang lebih berharga dibandingkan pandangan Allah kepada kita. Dan itu amalan yang paling buruk, ikhwan. Ketika pandangan manusia lebih mulia dan pandangan Allah lebih hina, ini sifat yang paling buruk yang ada pada diri kita, dan itu yang banyak. Kita bisa malu apabila manusia tahu maksiat kita, ya kan? Terkadang kita malu kalau seandainya aib kita diketahui manusia, itu kan malu sekali itu. Tetapi setiap hari Allah memandang kita, kita tidak pernah malu kepada Allah. Makanya kenapa konsekuensinya Nabi SAW sampai mengatakan ada orang-orang yang datang menghadap kepada Allah itu dengan membawa pahala sebesar gunung Tihama. Besar gunung Tihama itu. Faja'alaha haba'an mansura. Tiba-tiba pahala itu dihilangkan seketika oleh Allah Subhanahu wa taala seperti debu yang dihempas angin. Kemudian sahabat bertanya, sif lana ya Rasulullah, sifatkan, sifhum lana, siapa mereka itu, sifatkan kepada kami. Orang-orang yang datang menghadap kepada Allah dengan membawa pahala sebesar gunung Tihama kemudian dihancurkan, itu siapa? Kata sahabat ini. Maka Rasul mengatakan, mereka adalah orang-orang alladzina idza khalau bimaharimillahi intahakuha. Orang-orang yang kalau sedang bersendirian, kemudian di hadapannya ada hal-hal yang diharamkan, bukannya dijauhi, malah kemudian dia pula merobek keharaman itu. Bermaksiat tidak terang-terangan. Lihat, karena orang yang bermaksiat tidak terang-terangan itu hakikatnya tidak yakin Allah Maha melihat. Makanya kenapa al-jaza min jinsil amal, sebuah balasan itu disesuaikan dengan amalannya. Ketika dia tidak merasa dia dilihat Allah, maka semua amal kebaikannya hancur dengan dosa yang dilakukan tidak terang-terangan, yang tahu hanya dia dengan Allah saja. Makanya jangan sampai menjadikan pandangan manusia lebih mulia dibandingkan pandangan Allah kepada kita.
Jadi ketika kita yakin Allah Maha melihat, maknanya lahirlah sifat malu. Kemudian yang nomor 4, lahir juga sifat al-ikhlas. Jadi ketika kita yakin Allah al-basir, Allah Maha melihat kita, maka akan melahirkan keikhlasan. Maksudnya begini, tidak masalah manusia tidak memandang ibadah saya. Antum umpamanya malam-malam gelap-gelap, kemudian bangun, ambil wudhu, kemudian tahajud, tidak ada yang melihat, semua sudah tertidur. Tidak ada masalah manusia tidak melihat saya, karena ada zat yang melihat saya. Itulah Allah Azza wa Jalla. Timbul keikhlasan kan, ya. Karena kalau seandainya kemudian kita balik, kita menunggu orang melihat amalan kita, hilang ikhlasnya, yang ada riyaknya. Lah itulah kenapa kemudian ketika kita yakin Allah al-basir, maka terpupuklah sifat ikhlas itu. Kemudian yang kelima, dawamul muraqabah. Ketika kita yakin Allah al-basir, maka lahir sifat muraqabah tadi. Muraqabah itu merasa diawasi Allah. Itulah yang disebut dengan sifat al-ihsan. Yang Jibril bertanya kepada Nabi SAW, apa itu ihsan wahai Muhammad? Maka Rasul SAW mengatakan, ihsan itu anta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Engkau beribadah kepada Allah seolah-olah engkau melihat Allah. Kalau itu tidak bisa kau lakukan, yakini Allah melihat kamu. Nah, itulah disebut muraqabah, merasa diawasi Allah. Walillahi mathalul a'la ikhwan. Permisalan Allah itu lebih tinggi. Kita saja dalam bekerja, kalau seandainya ditunggui oleh bosnya, tentu kita akan rajin. Atau ada CCTV yang mengawasinya, tentu tidak akan curang. Lihat tukang-tukang bangunan itu, kalau ditunggui mandornya, rajin dia kerja. Lihat anak-anak PT itu, kalau sudah ada bosnya di situ, nggak akan berhenti dia bekerja. Itu kepada makhluk. Ketika diawasi mereka bisa seperti itu. Harusnya walillahi mathalul a'la. Ketika Allah Subhanahu wa taala memandang kita, kenapa kita pula malas? Itulah karena keyakinan al-basir itu lemah, sehingga kita tidak perlu semangat dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala karena tidak ada sifat muraqabah tadi. Kemudian yang nomor 6, an-nazar wat tafakkur wal i'tibar wat tadhakkur. Di antara faedah keimanannya adalah kita bisa merenung, melihat, mengambil pelajaran dengan cara apa? Kita melihat ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kesempurnaan kekuasaan Allah ketika menciptakan makhluknya. Karena Allah itu maha melihat dan Allah sudah memberikan penglihatan kepada kita, maka penglihatan kita itu untuk apa? Untuk melihat kekuasaan-kekuasaan Allah Azza wa Jalla. Kemudian yang nomor 7 juga lahir sikap tawakal. Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam surah Al-Isra ayat 30, inna rabbaka yabsutur rizqa liman yasha wa yaqdir innahu kana bi ibadihi khabiran basira. Sesungguhnya Rabbmu yang telah membentangkan rizkinya kepada siapa yang dikehendakinya dan sudah memberikan batasan-batasan takdirnya. Dan sesungguhnya Allah terhadap hamba-hambanya khabiran, maha mengetahui, basiran, maha melihat. Artinya ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, kita jangan sangka bahwa ketika Allah Subhanahu wa taala menguji kita dengan susahnya ekonomi, ya, dengan diberikan ujian kesehatan, dengan banyaknya masalah, jangan dikira Allah tidak melihat kita. Allah melihat kita dan Allah tahu maslahat kepada kita. Makanya sering saya katakan, terkadang Allah Subhanahu wa taala memandang hamba-hambanya itu untuk memberikan sesuai dengan kemaslahatannya. Ada orang-orang yang dikirim oleh Allah, ujian itu dalam rangka memang sengaja Allah mengadabnya karena dia sudah kurang ajar.
Tapi ada juga Allah yang kirimkan bencana itu terkadang hanya untuk mengujinya. Allah ingin melihat jujur enggak keimanannya atau tidak. Atau terkadang Allah Subhanahu wa taala memberikan musibah itu untuk mengangkat derajatnya. Allah melihat semuanya. Dan Allah sudah mentakdirkan, sehingga dari sinilah lahir sikap tawakal itu. Sidqul i'timad 'ala Allah. Kejujuran penyandaran diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian juga yang nomor 9, kalau kita tahu bahwa Allah Al-Basir, Maha melihat, maka ini harusnya membawa kepada kita untuk menjaga badan kita dari kepala sampai kaki, menjaga hati-hati kita, dan tidak melakukan hal-hal kecuali apa yang Allah cintai dan Allah redhoi. Karena ketika kita melakukan hal-hal yang di luar daripada yang Allah cinta dan ridhoi, pasti Allah Maha melihat dan Allah mencatatnya dan Allah akan membalasnya. Kemudian yang nomor 10, muncul taladzud bil ibadah, kelezatan dalam beribadah, karena kita merasa dilihat Allah. Antum sholat, Allah melihat. Kita sedekah sembunyi-sembunyi, Allah Maha melihat. Muncullah taladzud, kelezatan dalam ibadah. Kemudian juga menjadikan kita banyak melakukan amal saleh. Al-iktsar minat ta'at, memperbanyak amal saleh, walaupun orang tidak tahu kan, tapi Allah tahu. Sehingga selesai melakukan ini, dia melakukan yang lainnya, selesai yang lainnya, dia melakukan yang lainnya juga dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan bukan hanya itu saja, muncul perasaan takut. Dan takut itu bagian daripada ibadah. Takut karena Allah melihat kita, dan banyak lagi pengaruh-pengaruh keimanan dari Allah Subhanahu wa taala Maha melihat. Dan yang terpenting dari kajian Al-Basir ini yang paling pentingnya kalau antum mengaji Asmaul Husna adalah kita bisa berdoa dengan Al-Basir. Ya. Jadikan kalimat Al-Basir ini tawassul kita kepada Allah saat berdoa. Makanya kalau kita lihat di dalam Al-Quran, ketika Nabi Musa alaihi salatu wassalam meminta kepada Allah agar Harun abangnya itu menemani dia untuk menghadap Fir'aun, karena Fir'aun ini pandai bicara, sementara Musa pula pelat tak pandai bicara. Lah Harun ini punya keahlian orator, retorika bicara yang luar biasa, dan Musa tahu yang bisa menghadapi Fir'aun adalah abangnya. Maka dia meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar abangnya dijadikan nabi untuk menemani dakwah dia menghadapi Fir'aun. Perhatikan Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Thaha ayat 25 sampai 36, qala rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li wazira min ahli Haruna akhi ushdud bi azri wa ashrikhu fi amri kay nusabbihuka katsira wa nadhkuruka katsira innaka kunta bina basira. Ya. Musa mengatakan, ya Rabb, kami lapangkan dadaku, mudahkan urusanku, keluarkanlah pelat dalam mulutku supaya si Fir'aun paham dengan kata-kataku. Ya. Kemudian juga kata Musa, jadikanlah untukku seorang penolong, yaitu Harun saudaraku, supaya bisa memperkuat dakwahku dan bisa berserikat dalam urusanku, agar aku bisa senantiasa bertasbih kepadamu dengan tasbih yang banyak dan mengingat dirimu dengan mengingat yang banyak. Kenapa? Innaka kunta basiro, karena engkau ya Rabb adalah maha melihat bagi kita. Lihat bagaimana Nabi Musa alaihi salatu wassalam menggunakan Al-Basir untuk dijadikan doa permintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau kita hendak berdoa, umpamanya kita ini minta dimudahkan urusan kita, mungkin kita sedang kesulitan, kesusahan ekonomi, kesulitan, sebutkan kesulitan apa saja, maka jadikan Al-Basir ini sebagai tawassul kita kepada Allah. Dengan cara apa? Dengan cara menyebut-nyebut ya Basir, ya Basir, wahai zat yang maha melihat, wahai zat yang maha melihat, lihatlah kondisiku.
Angkatlah semua kesulitanku, mudahkanlah semua urusanku, lancarkanlah semua rizkiku, dan begitu seterusnya. Jadi Al-Basir ini bisa kita gunakan untuk berdoa dan bertawassul dengan nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Itu yang paling penting kalau kita mempelajari nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Taib. Di sini mu'alif rahimahullahu taala menyebutkan beberapa dalil tentang kalimat Al-Basir. Di antaranya Allah mengatakan laisa kamisli syai'un wa huwas samiul basir. Tidak ada satupun yang serupa dengan dia dan dialah yang maha mendengar lagi maha melihat. Sini ada kalimat Al-Basir. Kemudian Allah juga mengatakan innallaha kana sami'an basira. Sesungguhnya Allah adalah maha mendengar lagi maha melihat. Dan Allah juga mengatakan wallahu bima ta'maluna basira. Dan Allah maha melihat dengan perbuatan kalian. Wallahu basirum bil ibad. Allah maha melihat akan hamba-hambanya. Innahu bikulli syai'in basir. Sesungguhnya dia maha melihat segala sesuatu. Innahu bi ibadihi khabirum basir. Sesungguhnya dia maha mengetahui keadaan hamba-hambanya lagi maha melihat. Ya. Al-Basir kata beliau adalah zat yang melihat segala sesuatu meski kecil. Dia dapat melihat seekor semut hitam yang melata di atas batu yang hitam kelam pada malam yang gelap gulita. Dia dapat melihat perjalanan makanan dalam tubuh manusia dan peredaran darah dalam urat badannya. Dia bisa melihat apa yang ada di bawah lapisan bumi yang 7, sebagaimana dia bisa melihat apa yang di langit ke-7. Selain itu dia sanggup melihat gerakan alis manusia dan mata-matanya, termasuk mata-mata yang berkhianat Allah tahu. Makanya Imam Ibnul Qayyim rahimahullah ta'ala mengatakan Al-Basir adalah yang sempurna penglihatannya. Dia melihat perincian penciptaan seekor semut yang kecil dan anggota tubuhnya, daging, darah, otak, urat-urat. Dia melihat semut yang melata di atas batu yang hitam kelam pada malam yang sangat gelap gulita. Kesimpulannya adalah Allah zat yang maha melihat atas segala sesuatu, yang kecil, yang besar, yang halus, yang kasar, yang tersembunyi dalam tanah, yang tampak, dan semuanya Allah maha melihat dan melihat segala sesuatu yang ada di langit dan ada di bumi. Itu ucapan beliau. Kita loncat saja ya, kita nggak usah baca. Kemudian juga di sini hadis yang sahih dari Rasulullah SAW mengatakan bahwa Allah memiliki 2 mata, yaitu ketika Rasul mengatakan tentang mensifati Dajjal, apa kata Rasul? Innahu a'war wa inna rabbakum laisa bi'awar. Sungguhnya Dajjal itu memiliki cacat pada salah satu matanya, dan sesungguhnya Rabb kalian tidak cacat matanya. Dari sini kita tahu bahwa Allah itu berbeda dengan Dajjal. Kalau Dajjal itu kan tidak sempurna penglihatannya karena cuma 1 mata. Tapi Allah itu sempurna penglihatannya karena dia memiliki 2 mata. Imam Ibnu Khuzaimah rahimahullah ta'ala berkata, kita mengatakan Rabb kita memiliki kedua mata, dengannya dia melihat apa yang ada di bawah tanah, di lapisan bumi yang ke-7, dan apa yang ada di langit, serta yang ada di antara keduanya, dari yang kecil hingga yang besar. Tidak ada yang tersembunyi bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian dia mengatakan tidak ada yang tersembunyi bagi Allah satu apapun. Dia melihat apa yang di bawah lautan dan ombaknya, sebagaimana dia melihat arsy yang dia bersemayam di atasnya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, dan dalilnya disebutkan oleh pengarang hafizahullah ta'ala, antum bisa baca banyak sekali ya, sampai kepada halaman ke 217 ya, yang paling bawah. Setelah menyebutkan banyak dalil itu, beliau mengatakan dengan contoh-contoh ini diketahui bahwa keyakinan seseorang hamba bahwa Allah Maha melihat dan mengawasinya sangat bermanfaat baginya dalam mendorongnya berbuat kebaikan dan mencegah dari perbuatan maksiat. Artinya di antara faedah kita meyakini Allah Maha melihat itu, akhirnya kita semangat ibadah dan menjauhi maksiat.
seperti yang sudah jelas dalam permisalan-permisalan di atas. Apabila seorang hamba beribadah kepada Allah dengan sebaik-baiknya dan menjauhi maksiat kepadanya dengan merasa bahwa Allah melihat dan mengawasinya, maka ini kedudukan al-ihsan yang merupakan kedudukan tertinggi dalam agama ini. Sebagaimana hal ini dijelaskan oleh Nabi SAW bahwa al-ihsan adalah engkau beribadah kepada Allah seolah-olah engkau melihat Allah, dan jika engkau tidak bisa melihat Allah, yakinlah Allah melihat kamu. Artinya dengan meyakini Allah Al-Basir, maka kita akan mencapai tingkatan tertinggi dalam Islam yang disebut dengan al-ihsan. Alam ya'lam bi annallaha yara. Tidakkah dia mengetahui bahwa sungguhnya Allah melihat segala perbuatannya? Kan tingkatan dalam agama Islam itu kan pertama Islam, yang kedua iman, yang ketiga ihsan. Ihsan ini yang paling tinggi. Jadi kalau kita meyakini Allah Al-Basir Maha melihat, kemudian sampai melahirkan sikap muraqabah dan ihsan, berarti kita akan berada di tempat yang paling tinggi dalam tingkatan Islam yang disebut dengan al-ihsan. Itulah di antara faedah Allah Subhanahu wa taala Maha melihat. Ya, lebihnya antum bisa baca berulang-ulang karena penjelasannya sudah saya ringkas. Ya, tinggal antum baca saja. Insyaallah lebih mudah dan bisa dipahami. Ya, sampai di sini saya minta maaf karena saya ada kajian di Hazanah di sini. Jadi saya harus cepat-cepat. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu taala alam. Assalamualaikum warahmatullahi